Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas terkait dengan makalah dan analisis studi kasus dari kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, saya Meti Nur Aini, juga dengan rekan saya ada Diva Ilham Hasyamah, ada Nova Rizky Amanda, dan juga ada Putri Nabilah. Pentingnya kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi adalah kemampuan yang melibatkan aspek penalaran matematis, komunikasi matematis, koneksi matematis, dan pemecahan masalah matematis. Pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika didasarkan pada tujuan pendidikan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tapi juga masa depan. Kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi membantu siswa dalam menyusun konjektur analogi, generalisasi, serta berkomunikasi dan memecahkan masalah secara matematis. Pembelajaran yang hanya berfokus pada pemahaman materi tanpa mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dianggap kurang optimal. Selain itu, pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi sangat relevan dengan tuntunan pembelajaran abad 21 yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan sistematis. Melalui pembelajaran yang menstimulasi KBMTT, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan kontekstual. Dengan demikian, pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi sangat penting untuk membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Menurut Barodi, mengungkapkan bahwa komunikasi adalah kemampuan siswa yang dapat diukur melalui aspek yang pertama, yaitu representasi. Jadi representasi itu merupakan suatu bentuk baru sebagai hasil translasi dari suatu masalah ataupun ide. Jadi translasi itu suatu diagram atau model fisik ke dalam simbol kata-kata, konsep-konsep matematika yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mendengar atau listening. Mendengarkan merupakan sebuah aspek yang sangat penting ketika berdiskusi. Begitupun dalam kemampuan komunikasi, mendengarkan bermanfaat untuk dapat terjadinya komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu membaca ataupun reading. Membaca merupakan aktivitas secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Keempat yaitu diskusi. Jadi mendiskusikan suatu ide adalah cara yang baik bagi siswa untuk menjauhi ketidakkonsistenan atau suatu keberhasilan kemurnian berpikir. Kemudian yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan atau merefleksikan pikiran.
Oke baik, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu kemampuan penalaran matematik. Pengertian kemampuan penalaran matematik, istilah penalaran atau jalan pikiran atau reasoning, dijelaskan Kerap dalam Fajar Shodiq mengatakan bahwa penalaran adalah proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Nah, penalaran ini didefinisikan sebagai jalan berpikir yang diambil untuk mengolah kenyataan dan menghasilkan kesimpulan dalam menyelesaikan soal. Sedangkan penalaran matematika adalah salah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sumarmo 2014, beberapa indikator kemampuan penalaran matematis diantaranya yang pertama, menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan. Indikator ini menuntut siswa untuk mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pola-pola yang muncul dalam suatu permasalahan matematika, serta mengaitkannya dengan fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar konsep matematika. Misalnya, siswa dapat mengenali pola bilangan, menjelaskan sifat-sifat bangun datar, atau menghubungkan konsep operasi hitung dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua yaitu membuat kesimpulan logis. Jadi, siswa diharapkan mampu menarik kesimpulan yang logis berdasarkan data, pola, atau informasi yang tersedia. Kesimpulan logis ini berarti hasil pemikiran yang konsisten dengan fakta dan aturan matematika yang berlaku. Contohnya, setelah mengamati beberapa kasus, siswa dapat menyimpulkan aturan umum atau sifat tertentu dari suatu konsep matematika. Lalu yang ketiga, memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memprediksi atau memperkirakan hasil dari suatu permasalahan matematika sebelum melakukan perhitungan secara rinci. Kemampuan ini sangat penting dalam proses pemecahan masalah karena melatih siswa berpikir ke depan dan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian. Lalu yang keempat, mengumpulkan argumen yang valid. Pada indikator ini, siswa harus mampu menyusun dan mengemukakan argumen yang sah dan didukung oleh bukti atau alasan yang kuat. Argumen yang valid adalah argumen yang logis, konsisten, dan sesuai dengan aturan matematika. Siswa harus mampu membuktikan atau membenarkan kebenaran solusi yang diajukan, misalnya dengan memberikan contoh, melakukan pembuktian, atau menjelaskan langkah-langkah penyelesaian secara runtut dan masuk akal. Nah, dari keempat indikator di atas itu saling berkaitan dan membentuk dasar berpikir matematis yang kuat, sehingga siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal, tetapi juga dapat memahami proses berpikir di balik solusi yang dihasilkan. Baik, selanjutnya izin membacakan penutup dari makalah kelompok kami, kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi yang mencakup komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis sangat penting dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi matematis memungkinkan siswa untuk mengungkapkan ide-ide matematika secara efektif dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemampuan koneksi matematis mendorong siswa untuk memahami keterkaitan antar konsep matematika serta penerapannya dalam dunia nyata. Sedangkan kemampuan penalaran matematis mengajarkan siswa untuk menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta-fakta yang diketahui. Penguasaan ketiga kemampuan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan siswa terhadap matematika, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving yang sangat diperlukan di masa depan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran matematika, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk menstimulasi dan melatih kemampuan-kemampuan tersebut sejak dini.
Selanjutnya terdapat rancangan soal HOTS dari kelompok kami. Yang pertama, komunikasi matematik. Diberikan himpunan S dari 0, 1, 2, sampai 9. Himpunan bagian dari S disebut matsik. Jika memiliki setidaknya 3 anggota, akan dipilih satu matsik secara acak. Tentukan peluang terpilihnya matsik yang memiliki setidaknya 2 anggota kelipatan 3 dan hasil penjumlahan seluruh anggotanya juga merupakan kelipatan. Yang kedua, koneksi matematik. Misalkan X1, X2, X3, sampai X22 adalah barisan aritmatika yang hasil penjumlahan dari semua suku-sukunya adalah 2024. Diketahui A sama dengan X1 tambah X3 ditambah sampai X21 dan B sama dengan X2 tambah X4 ditambah sampai dengan X22 dengan A banding B sama dengan 11 banding 2. Tentukan selisih nilai suku terbesar dan suku keempat dari baris aritmatika tersebut. Lalu untuk soal penalaran matematik, misalkan K bilangan berat positif, nilai K terkecil yang memenuhi 3K kuadrat dikurangi 3K per 2K kuadrat dikurangi 10K ditambah 8 sehingga bernilai bilangan bulat positif adalah. Soal-soal ini akan dibahas oleh rekan saya. Oke, di sini ya saya akan mendeskripsikan soal, indikator, dan solusinya ya. Di sini saya akan mendeskripsikan soal indikator dan solusi dari yang pertama dulu ya, dari komunikasi matematik. Untuk soalnya saya bacakan. Oke, diberikan himpunan S dari 0 sampai 9. Himpunan bagian S disebut matsik jika memiliki setidaknya 3 anggota, akan dipilih satu matsik secara acak. Tentukan peluang terpilihnya matsik yang memiliki setidaknya 2 anggota kelipatan 3 dan hasil penjumlahan seluruh anggota yang juga merupakan kelipatan 3 ya. Untuk indikator yang kita gunakan di sini digunakan dari indikatornya Sumarno tahun 2002 ya. Di sini ada tiga indikator ya. Pertama itu kita menggunakan indikator menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Untuk yang kedua itu kita membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. Terus yang ketiga itu membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasinya. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaiannya ya, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Kita diketahui dari soal itu ada himpunan S yang 0 sampai 9. Berarti himpunan S itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu merupakan sebuah bilangan dari S yang matsik jika memiliki setidaknya 3 anggota. Dipilih satu matsik secara acak. Untuk ditanyakannya di sini kita ada 2, yaitu peluang terpilihnya matsik yang memiliki setidaknya 2 anggota kelipatan 3 dan jumlah seluruh anggotanya itu kelipatan 3. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu ya. Kita kan memiliki himpunan S yang dari 0 sampai 9. Untuk bilangan kelipatan 3-nya itu ada 0, 3, 6, 9, ada 4 elemen ya. Dan yang non kelipatan 3-nya itu ada 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Ada 6 elemen. Oke, langkah keduanya itu kita menentukan banyaknya matsik semua himpunan bagian dari S yang punya lebih dari sama dengan 3 anggota. Jumlah total himpunan bagiannya itu ada 1024. Untuk himpunan bagian dari 3 anggotanya itu ada 0. 0 itu ada 1 cara. Untuk satu anggota itu ada 10 cara. Untuk 2 anggota itu ada 45 cara. Terus jumlah himpunan dengan kurang dari 3 anggota itu ada 56. Maka banyaknya matsik yang lebih dari sama dengan 3 anggota itu ada 968 ya. Terus langkah ketiganya
langkah ketiganya itu syarat masik yang diinginkan. Masik yang akan kita cari itu memiliki setidaknya 2 anggota. Kelipatannya itu kelipatan 3, yaitu 0, 3, 6, 9. Terus jumlah semua anggotanya itu kelipatan 3. Untuk langkah keempatnya itu kita akan menentukan strategi untuk memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama itu minimal 2 anggota dari kelipatan 3 ya. Terus pilih angka tambahan dari non kelipatan 3. Terus pastikan total jumlah anggotanya adalah 3. Terus langkah kelimanya itu kita cari semua kasus. Kita akan bagi berdasarkan jumlah anggota kelipatan 3 yang dipilih ya. Kasus pertama itu pilih 2 bilangan kelipatan 3. Banyak cara pilih 2 bilangan dari 4 kelipatan 3 itu ada 6 cara. Kemudian pilih minimal 1 angka tambahan dari non kelipatan 3. Karena minimal 3 anggota ya, maka pilih minimal non kelipatan 3. Jumlah pilih anggota non kelipatan 3-nya itu bisa pilih 1, 2, 4, 5, 5, 7, 8 atau 6 angka dari non kelipatan 3 ya. Terus banyak pilihannya itu sama dengan 63 dan banyak total cara pilihnya itu ada 378 cara. Tetapi belum kita cek ya jumlah total anggota kelipatan 3-nya ya. Terus untuk kasus keduanya itu pilih 3 bilangan kelipatan 3. Banyak cara pilihnya itu 3 bilangan dari 4 ya. Jadi ada 4 cara. Kemudian pilih 0 atau lebih non kelipatan 3. Bisa dipilih ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 anggota non kelipatan 3. Terus banyak pilihannya itu tadi ada 64 cara. Karena minimal 3 anggota sudah terpenuhi, 3 anggota kelipatan 3 ya, tambahannya boleh 0 saja. Jadi totalnya ada 256. Untuk kasus ketiga itu pilih 4 bilangan kelipatan 3. Pilihannya itu semuanya kelipatan 3. Hanya ada 1 cara. Kemudian pilih 0 atau lebih non kelipatan 3. Ada 64 cara ya, tadi sudah saya itu jelaskan. Terus untuk langkah ke-6 itu seleksi dengan syarat jumlah kelipatan 3-nya. Penjumlahan bilangan kelipatan 3 tetap kelipatan ya, jika dikombinasikan dengan bilangan non kelipatan 3. Karena sifat dasar angka non kelipatan 3 dapat mempengaruhi jumlah kelipatan 3-nya, tergantung modulus hasil penjumlahannya ya. Terus langkah ketujuhnya itu kita ringkas cepat jumlah kombinasi yang memenuhi syarat adalah sekitar 168 kasus ya. Maka peluangnya itu kita 168 dibagi 168 sama dengan kita sama-sama dibagi ya. Kita sama-sama dibagi, jadi hasilnya itu 42 per 242 sama dengan, kita perkecil lagi jadi 21 per 121. Jawaban akhirnya itu maka peluang terpilihnya matsik yang memenuhi syarat adalah 21 banding 121 ya. Alasan soal ini adalah komunikasi matematik yang HOTS itu karena soal ini tergolong ke dalam soal HOTS karena menuntut siswa untuk berpikir secara analitis dan evaluatif dalam menyelesaikan permasalahannya. Kombinatorik yang tidak rutin, siswa tidak hanya diminta menghitung peluang secara langsung tetapi harus memahami dan menerjemahkan, yaitu bahasa baru yaitu matsik yang memuat 2 syarat kompleks, memiliki setidaknya 2 bilangan kelipatan 3 dan jumlah seluruh anggota himpunannya itu merupakan kelipatan 3 ini. Ini mengharuskan siswa untuk membentuk strategi baru untuk pemilihan kasus dan membuat generalisasinya dari kemungkinan-kemungkinan kombinasi yang valid. Tidak tersedia prosedur standar dan algoritmenya langsung untuk menyelesaikan soal ini, sehingga siswa perlu membangun pemahaman
sendiri terhadap ruang sampel yang dan kejadian yang memenuhi syaratnya. Oleh karena itu, soal-soal ini mencerminkan proses berpikir tingkat tinggi sesuai dengan indikator dari HOTS ya, khususnya pada level analisis yaitu C4 dan evaluasi yaitu C5 dalam taksonomi Bloom ya. Oke, yang kedua itu tentang koneksi matematik. Di sini soalnya ya saya bacakan ya, misalkan X1 sampai X22 adalah barisan aritmatika yang hasil penjumlahannya dari semua suku-sukunya adalah 2024. Diketahui di sini A adalah bilangan X dengan bilangan ganjil, jadi X1 plus X3 sampai X21, dan B adalah X dengan bilangan genap yaitu X2, X4 sampai X22, dengan A perbandingan B sama dengan 11 banding 12. Terus tentukan selisih nilai suku terbesar dan suku keempat dari barisan aritmatika tersebut. Untuk indikatornya di sini kita pakai indikatornya NCTM tahun 2000, yaitu yang pertama itu mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika. Jadi peserta didik itu menghubungkan berbagai konsep matematika, antara lain barisan aritmatika, perbandingan, aljabar, dan persamaan linear di dalam soal tersebut. Terus yang kedua itu peserta didik itu memahami bagaimana ide-ide matematika dibangun satu sama lain sehingga bertalian secara lengkap. Jadi peserta didik memahami bagaimana proses berpikir matematis dibangun secara berurutan dan saling mendukung satu sama lain. Terus yang ketiga itu mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Jadi peserta didik itu belajar bagaimana mengelola data, mengelola informasi dengan sedikit dimodifikasi dengan mungkin soal ini itu bisa dijadikan kontekstualnya ya, seperti membandingkan dua kelompok bagi gitu. Untuk menyelesaikannya di sini kita bisa tulis dulu diketahui dari soal ya. Jadi diketahui di sini ada jumlah seluruh sukunya ya, tadi dari X1 sampai X22 itu sama dengan 2024. Terus di sini juga diketahuinya A-nya itu bilangan ganjil ya, jadi dari X1 terus ke X3 terus sampai ke X21, dan B-nya itu bilangan genap yaitu dari X2, X4 sampai X22. Terus dengan perbandingan A banding B sama dengan 11 banding 12. Terus ditanyanya itu selisih nilai suku terbesar dan suku keempatnya. Oke, langkah pertamanya itu kita tulis rumus aritmatikanya dulu yang ke suku N. Dapat dinyatakan itu jadi XN sama dengan A plus N min 1 atau dikurang 1 dikali D, di mana A-nya adalah suku pertama dan D-nya adalah bedanya atau selisihnya. Oke, langkah keduanya kita menggunakan rumus jumlah N ini suku baris aritmatikanya itu. Jadi kita tulis di sini S kedua-duanya, suku kedua-duanya sama dengan 22 per 2 dikali 2A ditambah 21D sama dengan itu, jadi 22 bagi 2 itu jadi 11, terus 2A plus 2D. Terus kan tadi diketahui bahwa itunya sama dengannya kan 2024, jadi kita masukkan saja, jadi S22 itu sama dengan 2024, jadi ditulisnya 11 kali 2A plus 21D sama dengan 2024. Oke, 2024 nya bisa kita bagi sama 11, jadi 2024 dibagi 11 itu jadi 184, jadi ditulisnya 2A plus 21D sama dengan 184. Oke, langkah ketiganya A sama dengan jumlah suku ganjil di suku ganjil kan tadi udah ya, X1 ditambah X2 sampai X21.
suku-sukunya itu tadi kan X1 itu kita perumpamaan jadi A, terus X3 nya jadi A ditambah 2D, terus X5 nya A plus 4D sampai X21 sama dengan A plus 20D. Oke, kita jumlahkan ya. Maka dijumlahkan jadi A sama dengan 11 per 2 dikali 2A ditambah 11 diambil 1 dikali 2D. Di sini kita kita 11 diambil 1 ya, 11 diambil 1 itu 10 dikali 2D itu jadi 20D. Jadi kita bisa tulis gini, A 11 per 2 dikali 2A ditambah 20D. Terus selanjutnya kita ke bagian B nya. B sama dengan jumlah suku genap. Jadi suku genap tadi sudah diterangkan kan saya, X2, X4 sampai X22. Oke, di sini suku-sukunya X2 itu berarti tadi bisa dimisalkan jadi A plus D, terus X4 nya jadi A plus 3D, X6 nya itu jadi A plus 5D, dan X22 nya itu sama dengan A plus 21D ya. Oke, kita tulis ini B 11 per 2 dikali 2A plus D ditambah 11 kurang 1 dikali 2D. Tuh kan kita bisa 11 dikurang 1 itu 10 dikali 2D, 10 kali 2D jadi 20. Dan di sini 2A, 2 kali A itu 2A, 2 kali D itu 2D. Jadi kita tulis B-nya itu 11 per 2 dikali 2A plus 2D. Oke, selanjutnya langkah keempatnya itu kita bandingkan ya. Jadi tadi kan A banding B ya. Jadi A per B kita tulis sama dengan tadi udah ada A-nya berapa? A-nya itu tadi 11 per 2 dikali 2A ditambah 20D. Untuk B-nya sendiri 11 per 2 dikali 2A plus 22D ya. Terus kita lanjutkan karena atasnya 11 per 2, bawahnya 11 per 2, kita bisa coret karena sama ya. Kita hilangkan gitu agar mempermudahnya. Terus kita langsung tulis saja 2A plus 20D per 2A plus 22D. Oke, 2A nya juga kan sama, kita bisa langsung coret aja atau hilangkan ya. Jadi sisa 20D plus 22D. Oke, di sini bisa kita langsung kita langsung perkecil ya, diperkecil jadi sama dengan 11 per 12 ya hasilnya. Oke, langsung langkah kelimanya. Langkah kelimanya itu kita tulis 12 kurung buka 2A plus 20D kurung tutup sama dengan 11 kurung buka 2A ditambah 22D. Jadi kita langsung tambahkan 2 kali 2A itu 24A, 12 kali 20D itu jadi 240D. Oke, jadi 11 dikali 2A itu jadi 22A, dan 11 dikali 22D itu jadi 242D. Jadi sudah, terus kita samakan 24A dikurang 22A dan 240D dikurang 242D. Jadi hasilnya 2A sama dengan 2D. Karena sama-sama 2, sama-sama dibagi 2, kanan kirinya jadi A sama dengan D. Oke, langkah ke-6-nya langsung saja kita 2A plus 21D sama dengan 184. Terus kita tulis lagi 2D sama dengan ditambah 21D sama dengan 184. Selanjutnya 23D sama dengan 184, D-nya itu 8 dan A-nya itu 8. Oke, langkah ke-7-nya kita nyari ke suku ke-22-nya, yaitu suku terbesarnya ya, yang terakhirnya. Kita langsung tulis saja X22 sama dengan A plus 21D. Nah, A-nya kan tadi udah tuh 8 dan D-nya itu udah ada 8. Jadi 8 ditambah 21 dikali 8. 21 dikali 8 itu 168. Jadi 8 ditambah 168 itu 176. Jadi setelah kita nyari suku ke 22-nya, suku terbesarnya, kita sekarang nyari pertanyaan selanjutnya itu yang suku keempatnya. Jadi suku keempatnya kita tulis aja X4 sama dengan A plus 3D sama dengan A-nya itu kan 8, D-nya itu 8. Kita langsung
substitusikan saja. Jadi 8 ditambah 3 dikali 8, 3 ditambah 8 itu 24. Jadi 8 ditambah 24 sama dengan 32. Jadi suku keempatnya itu 32. Langkah selanjutnya kita mencari selisihnya, selisih antara x22 sama x4 ya. Jadi rumusnya itu selisih sama dengan x22 dikurang x4 ya. Tadi kan x22 nya sudah ada yaitu 176 dan x4 nya itu 32. Jadi kita langsung kurang. Jadi 176 dikurang 32 itu hasilnya 144. Jadi selisih nilai suku terbesar dan suku keempat adalah 144. Begitu caranya. Soal ini dipilih untuk contoh soal HOTS dari koneksi matematika. Karena soal ini termasuk ke dalam soal HOTS karena menuntut penalaran tingkat tinggi, peserta didik melibatkan pemecahan masalah, menggabungkan konsep perbandingan, menganalisis pola barisan, dan membuat peserta didik berpikir fleksibel dan strategis. Soal ini juga termasuk soal koneksi matematika karena mengaitkan tentang konsep dunia nyata atau kehidupan sehari-hari seperti konsep barisan aritmatika, aljabar, perbandingan, pecahan, persamaan linier. Itu menunjukkan keterkaitan antara konsep secara logis dan berpotensi dihubungkan dengan konteks dunia nyata. Seperti indikatornya yaitu indikator NCTM atau National Culture of Teacher of Mathematics tahun 2000. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal penalaran matematik. Yaitu misalkan K bilangan bulat positif, nilai K terkecil yang memenuhi 3K kuadrat dikurangi 3K per 2K kuadrat dikurangi 10K plus 8 sehingga bernilai bilangan bulat positif adalah. Pertama, kita akan menyederhanakan bentuk 3K kuadrat dikurangi 3K per 2K kuadrat dikurangi 10K plus 8 menjadi 3K kali 3. Menjadi 3K dikali K min 1 per 2 kali K kuadrat min 5K plus 4. Lalu kita akan menyederhanakan lagi K kuadrat min 5K plus 4 nya menjadi K min 4 dikali K min 1. Karena pembilang dan penyebutnya terdapat K min 1 dan karena pembilang dan penyebutnya terdapat K min 1, maka ini bisa kita coret, maka habis menjadi 1 sehingga menghasilkan 3K per 2 kali K min 4. Bernilai bulat positif untuk K bulat positif terkecil, maka kita akan ambil nilai bulat positif sama dengan 1. Maka 3K per 2K min 1, 2K min 4 sama dengan 1, itu menjadi 3K sama dengan 2K min 8. 2K min 8 ini dihasilkan dari 2 kali K dan 2 kali min 4. Lalu kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Ke ruas kanan. Selanjutnya kita akan pindah ruaskan 2K-nya ke ruas kiri menjadi 3K min 2K sama dengan min 8. Dimana 3K min 2K ini menghasilkan K. Maka K sama dengan min 8. Karena min 8 ini bukan merupakan bilangan bulat positif, maka ini bukan yang kita cari. Maka kita akan melanjutkan lagi, kita akan ambil nilai bulat positif sama dengan 2. Maka 3K per 2K min 4 sama dengan 2. Kita kali dulu 2 kali K, 2 kali min 4 menjadi 2K min 8. 2K min 8 ini kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi 3K sama dengan 4K min 18. Lalu 4K ini akan kita pindah ruaskan lagi ke sisi kiri menjadi 3K min 4K sama dengan min 16. Maka menghasilkan min K sama dengan min 16. Karena di sini terdapat minus dan minus,
kita dapat membaginya dengan minus 1 menjadi hasilnya K sama dengan 16. Karena 16 ini merupakan bilangan bulat positif, maka nilai K yang memenuhi adalah K sama dengan 16. Selanjutnya kita akan buktikan K sama dengan 16 ini disubstitusikan ke dalam persamaan di soal tersebut. Menjadi 3 kali 16 kuadrat, yang 3 kali 16 per 2 kali 16 kuadrat, minus 10 kali 16 tambah 8. Maka menghasilkan 768 dikurangi 48 per 512 dikurangi 160 ditambah 8. Menghasilkan 720 per 360. Hasilnya 2. Seperti yang di atas tadi. Maka terbukti bahwa K untuk bilangan terkecil yang memenuhi adalah 16. Soal ini merupakan soal hot karena menuntut siswa untuk melakukan analisis yang mendalam, berpikir kritis, dan menggunakan strategi pemecahan masalah yang tidak rutin. Dalam menyelesaikan soal ini, siswa harus memfaktorkan bentuk aljabar, menyederhanakan pecahan, dan melakukan uji coba nilai variabel secara sistematis untuk menemukan solusi yang memenuhi syarat. Proses ini melibatkan pemahaman konsep matematika secara menyeluruh, penggunaan sifat-sifat aljabar, serta kemampuan untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan hasil perhitungan. Selain itu, siswa juga harus memprediksi kemungkinan solusi dan memverifikasi kebenarannya melalui pembuktian, sehingga argumen yang digunakan dalam menyelesaikan benar-benar valid. Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa soal tersebut memenuhi indikator kemampuan penalaran matematis, yaitu menurut Sumarmo, yang pertama menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan. Pada proses penyelesaian menggunakan pemfaktoran aljabar, yaitu fakta dan sifat distributif, untuk menyederhanakan bentuk pecahan 3K kuadrat dikurangi 3K per 2K kuadrat dikurangi 10K plus 8 menjadi 3K per 2 kali K min 4. Ini menunjukkan penggunaan pola dan sifat dalam aljabar. Lalu yang kedua, membuat kesimpulan logis, yaitu nilai K dicoba secara sistematis dimulai dari K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 dan juga seterusnya. Setelah dilakukan perhitungan, untuk K sama dengan min 8 ternyata tidak memenuhi syarat sebagai bilangan bulat positif. Sementara itu, untuk K sama dengan 16 diperoleh hasil yang memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan secara logis bahwa K sama dengan 16 merupakan solusi bulat positif terkecil yang sesuai dengan ketentuan soal. Lalu yang ketiga, memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi. Sebelum melakukan perhitungan akhir, dilakukan prediksi terhadap kemungkinan nilai K yang akan menghasilkan bilangan bulat positif. Nilai K sama dengan 16 kemudian diidentifikasi sebagai solusi yang benar melalui proses substitusi ke dalam bentuk pecahan dan verifikasi hasil. Lalu yang keempat, mengumpulkan argumen yang valid, yaitu hasil substitusi K sama dengan 16 ke dalam bentuk pecahan menunjukkan bahwa hasilnya benar-benar bilangan bulat positif, yaitu 2. Serta memastikan tidak ada nilai K bulat positif lain yang lebih kecil yang memenuhi syarat. Baik, selanjutnya izinkan kami membacakan penutup dari analisis studi kasus yang telah kami lakukan. Dari analisis studi kasus oleh OSN Matematika yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah matematika tingkat tinggi membutuhkan integrasi berbagai kemampuan berpikir matematis, khususnya komunikasi, koneksi, dan penalaran. Soal-soal seperti ini menuntut siswa tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu menghubungkan berbagai ide matematika, menyusun argumen logis, serta mengomunikasikan proses berpikirnya secara sistematis. Selain itu, rancangan soal khas yang diberikan mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis dalam memecahkan masalah yang kompleks dan tidak rutin. Penerapan soal-soal yang menantang seperti pada studi kasus ini sangat penting dalam pembelajaran matematika modern karena dapat melatih siswa untuk siap menghadapi tantangan di berbagai bidang, baik akademik maupun kehidupan sehari-hari. Guru diharapkan dapat terus mengembangkan dan menerapkan soal-soal serupa agar kemampuan berpikir matematis siswa semakin terasa. Selanjutnya, terdapat refleksi dan kesimpulan dari analisis studi kasus kelompok kami.
Yang pertama, refleksi. Melalui proses analisis dan penyusunan studi kasus ini, penulis menyadari pentingnya peran guru dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal yang menuntut komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis ternyata mampu menstimulasi siswa untuk berpikir lebih mendalam dan luas. Penulis juga merefleksikan bahwa pembelajaran matematika seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir yang dilalui siswa. Dengan demikian, siswa akan terbiasa untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah yang rumit, serta mampu membangun pemahaman yang lebih bermakna dan aplikatif. Ke depan, penulis berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan berpikir matematis dan berinovasi dalam merancang pembelajaran yang menantang dan menyenangkan bagi peserta didik. Lalu kesimpulan dari analisis studi kasus kelompok kami adalah kemampuan berpikir matematis seperti komunikasi, koneksi, dan penalaran merupakan fondasi penting dalam pembelajaran matematika yang bermakna. Komunikasi matematis memungkinkan siswa menyampaikan ide, gagasan, dan solusi secara jelas melalui bahasa simbol, visual, maupun lisan. Koneksi matematis membantu siswa melihat hubungan antar konsep dalam satu topik maupun lintas topik sehingga pemahaman menjadi lebih utuh dan kontekstual. Sementara itu, penalaran matematis mendorong siswa berpikir logis, menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia, serta menyusun argumen yang valid untuk membuktikan atau menjelaskan suatu konsep. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan saling memperkuat, membentuk dasar berpikir kritis dan kreatif yang esensial dalam menghadapi persoalan matematika secara mendalam dan objektif.